sesuai arahan dari kepala sekolah, monggo Bu Ade kita mulai acaranya. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Agustina Susi Utami selaku Kepala SMP Negeri 18 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Untung selaku pemateri dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 18 Surabaya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi profil pelajar Pancasila secara daring dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, 2 doa, 3 menyanyikan Indonesia Raya, 4 sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 18 Surabaya, 5 materi, 6 penugasan, dan yang terakhir penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, mari kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, demi kelancaran acara sosialisasi profil pelajar Pancasila ini, marilah kita berdoa dengan dipimpin oleh Bapak Mustafa. Kepada Bapak Mustafa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama sebelum acara kita lanjutkan. Terutama doa ini ditujukan kepada keluarga besar SMP Negeri 18 Surabaya dan siswa-siswinya diberi sehat walafiat dan lancar, tidak ada kesulitan apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alamin. Amin. Birlana tinubana wali abana wali ummahatina wali muslimina wali jami'il muslimina wal muslimin. Amin. Lana asbabana wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Lil muttaqina imama. Rabbana Amin. ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa amalan sholihan. Rabbana Amin. wa ilam taqdir lana wa tamkamna lanakunanna khosirin. Rabbana Amin. selamatan di dunia akhirah wa Amin. wa afiatan bil jasad wa ziyatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki wa taubatan qoblal maut wa taghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina bisyakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustafa telah membuka acara dengan berdoa. Memasuki acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin yang terhormat,
Dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Oke, sebentar saya saya play videonya. Oke. Bentar Bapak Ibu, ini ternyata tidak bisa play di aplikasi. Oke. Ampun kelihatan ya? Ya, kelihatan. Indonesia, airku, tanah Tumpah darahku, tanah jadi patuhiku. Marilah kita bangsaku, rakyatku semuanya, kamulah hikmahnya, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 18 Surabaya. Kepada Ibu Agustina Susi Utami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Untung selaku narasumber diseminasi profil pelajar Pancasila serta Bapak Guru SMP Negeri 18. Seperti biasanya, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmatnya alhamdulillah pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, kebetulan hari ini memang persiapan verifikasi ujian, jadi saya ini agak mendengarkan dua info ya. Begini Bapak dan Ibu, kegiatan profil pelajar Pancasila itu kemarin yang saya tugasi untuk mengikuti pelatihan ini adalah Bapak Untung. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada hari ini Pak Untung akan mendiseminasikan hasil pelatihannya kepada kita semuanya.
profil pelajar Pancasila itu mirip, saya katakan mirip, dengan PPK yang sudah pernah kita jalani. Tentu saja target dari kegiatan ini adalah kita sebagai guru mampu menghasilkan generasi yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Di antaranya profil pelajar Pancasila itu yang saya tahu, yaitu ada 6 poin: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, Bapak dan Ibu, nanti Pak Untung saya yakin akan menjelaskan secara gamblang bagaimana tugas kita selaku guru dalam menerapkan profil pelajar Pancasila ini di pembelajaran. Karena tugas yang utama dari kegiatan ini adalah kita harus melaksanakannya dan akhirnya terciptalah generasi yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tolong semua apa yang disampaikan oleh Pak Untung ini diikuti, dan nanti jika ada tagihan, karena ya memang seperti itu tugasnya, nah monggo segera ditindaklanjuti. Karena pengawas pembina pun kemarin juga sudah menginfokan, mengingatkan apakah diseminasi sudah dilaksanakan. Nah, harapannya kalau diseminasi dilaksanakan, nanti PJJ-nya juga sudah berbau profil pelajar Pancasila. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Mungkin saya nanti akan out dari ini karena saya harus konsentrasi ke verifikasi persiapan ujian yang akan dilaksanakan besok. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Izinkan pula saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Insya Allah kegiatan ini akan mempermudah kita dalam melaksanakan tugas yang mulia yang sudah menjadi pilihan hidup kita. Tetap semangat Bapak dan Ibu, jaga kesehatan, insya Allah Allah akan melindungi kita semuanya. Amin. Selamat bertugas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu, sebelum saya tutup, saya nyatakan kegiatan diseminasi hari ini dibuka. Tok, tok, tok. Nah, saya kira begitu Pak Untung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Agustina Susi Utami sudah memberikan sambutan meskipun dalam 2 acara ya, tapi Ibu Agustin menyempatkan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya acara inti yaitu penyampaian materi tentang profil pelajar sekolah oleh pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Untung. Kepada Bapak Untung, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama saya izin share screen dulu materi yang akan saya sampaikan. Sudah tampil nggih share screen saya? Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf karena saya di sini bisa dikatakan mengganggu aktivitas Bapak Ibu di rumah, baik itu dalam pembelajaran atau aktivitas yang lain. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan salam hormat saya kepada Ibu Agustina Susi Utami selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Surabaya, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru pengajar di SMP Negeri 18 Surabaya. Bapak Ibu, saya di sini bukan sebagai pemateri, nggih. Saya hanya sebagai penyambung lidah. Saya hanya menyampaikan dari informasi atau apa yang saya dapatkan kemarin. Kalau sebagai pemateri mungkin saya di sini kalah gitu.
kalah tahu dengan Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman sebelum atau lebih jauh dari saya. Karena apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila di sini kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, dan hal itu sudah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu terima sebelum saya mengajar. Kalau saya lihat perpresnya PPK itu dicetuskan pada tahun 2017. Saya masih sebagai mahasiswa itu. Mahasiswa akhir. Jadi kalau saya sebagai pemateri justru keliru gini. Saya hanya menyampaikan informasi apa yang saya dapatkan kemarin, karena saya ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah dan salah satu tugasnya adalah desiminasi ini, yaitu menyampaikan apa yang saya terima, itu saja, bukan sebagai pemateri. Oke Bapak Ibu, langsung saja nggih. Terkait profil pelajar Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter ini, Bapak Ibu, ke depan dunia kerja ini akan berbeda dari keadaan sekarang. Kenapa? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau saya mencoba memahami dari peraturan Permendikbud itu, di dalamnya ada beberapa faktor, yaitu pertama adalah kemajuan teknologi yang pesat sehingga mendorong untuk revolusi industri 4.0 yang kita kenalnya itu. Di mana revolusi industri ini Bapak Ibu akan mempengaruhi semua sektor, baik dalam dunia kerja, dunia pendidikan, semuanya. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua alasannya sosiokultural, di mana semua orang itu ingin hidup panjang, ingin hidup lama, dan juga bisa bekerja yang cukup panjang dan juga bisa bekerja yang lama. Dari ini tenaga kerja akan lebih fleksibel, terus sehingga dapat mengaburkan antara pekerjaan dan realita kehidupan. Artinya tidak ada batasannya. Ini juga menjadi tantangan kita ke depan. Bapak Ibu, yang ketiga, masalah lingkungan. Di mana lingkungan hidup ini kaitannya dengan kebutuhan energi dan air yang terus menaik ini. Sedangkan sumber daya alam itu terus berkurang. Jadi Bapak Ibu, ini sangat berpengaruh terhadap pola yang kehidupan kita ke depannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya rencana strategis untuk menghadapi hal itu, yang dinamakan adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila di sini tujuannya yaitu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Karena apa, Bapak Ibu, kok harus disampaikan kepada kita semua ini, baik itu sebagai guru, sebagai orang tua, atau sebagai masyarakat? Karena untuk menghasilkan sumber daya yang unggul ini adalah tugas kita bersama, bukan tugas siapa. Tugas kita bersama. Nah, itu yang saya pahami dari penyampaian Kemendikbud kemarin. Bukan tugas siapa, tapi tugas kita bersama. Bapak Ibu, dalam periode pemerintahan sebelumnya, Jokowi memiliki program Nawacita. Salah satunya program itu adalah penguatan pendidikan karakter bangsa, yang sudah disampaikan oleh Bu Agustin tadi, dan juga saya sudah menyampaikan bahwasanya pendidikan profil pelajar Pancasila ini sudah ada sebelumnya. Namun hari ini dikuatkan lagi menjadi profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter bangsa ini Bapak Ibu, penguatan pendidikan karakter bangsa tertuang dalam Perpres nomor 87 tahun 2017. Di mana Perpres ini menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program PPK.
baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Dalam pendidikan karakter ini terdapat 4 aspek filosofis Bapak Ibu, di mana yaitu adalah karakter pendidikan yang ditanamkan, yaitu adalah pendidikan karakter olahraga, olah hati di sini ya, olah hati, olah rasa, dan olah pikir. Filosofi pendidikan karakter ini mengacu pada pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Ibu karakter ini tujuannya untuk menanamkan nilai utama karakter, yaitu bentuknya religius, nasionalis, integritas, kemandirian, gotong royong, dan mandiri. Kalau sebelumnya disebut nilai-nilai PPK. Ini semua tertuang dalam pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Bapak Ibu, dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunnya, yaitu Jokowi menyampaikan bahwasanya sistem pendidikan nasional ini harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Jadi sumber daya manusia ini harus unggul, berinovasi. Inovasi ini kaitannya dengan kreatif dan teknologi, unggul dalam teknologi juga. Dalam pidatonya juga Jokowi menyampaikan tentang nilai luhur Pancasila. Negara Kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Tidak bisa memberikan ruang sedikit pun juga kepada siapapun yang menggoyahkannya. Artinya nilai luhur Pancasila itu harus kuat. Maka dari itu, ini juga pijakan Kemendikbud untuk membuat profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila di sini merupakan komitmen Kemendikbud dalam mendukung visi misi pemerintah, di mana Kemendikbud sebagai pengendali pembangunan SDM. Profil pelajar Pancasila ini di sini merupakan perwujudan pelajar Indonesia, yaitu pelajar sepanjang hayat. Di sini Bapak Ibu, apa sih pelajar sepanjang hayat itu? Pelajar sepanjang hayat ini adalah kita semua ini. Jadi pelajar sepanjang hayat ini Bapak Ibu bukan hanya siswa, namun ya kita ini semua masyarakat itu adalah pelajar sampai mati, sampai ke liang kubur. Batas untuk belajarnya. Jadi selalu berinovasi, selalu berkarya dan kreatif. Itulah tujuannya nanti dari profil pelajar Pancasila. Untuk apa? Menghasilkan sumber manusia unggul. Ini harapan tujuannya. Jadi sumber daya manusia yang unggul ini adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, profil Pancasila ini tertuang dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Elemen-elemen dalam pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini elemen-elemen yang akan kita terapkan kepada kehidupan kita, bukan hanya siswa ya Bapak Ibu, tetapi dalam kehidupan kita. Karena apa? Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ini kita, masyarakat semuanya, bukan hanya siswa.
di sini Bapak Ibu kita perhatikan ada elemen kunci dari setiap elemen tersebut ya. Apa sih beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu? Minimal memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nanti ini minimal Bapak Ibu yang harus kita tekankan. Minimal memahami ajaran kita, walaupun kita mungkin ya saya dari Madura gitu, pasti memiliki background dan pengalaman dalam kaitannya mengenai ketuhanan Yang Maha Esa dan akhlak ini. Namun Bapak Ibu kita harus menyadari juga ini perlu pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya background yang berbeda atau pengalaman atau wawasan yang berbeda sehingga kita mempengaruhi pemahaman kita terhadap orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, berkebinekaan global. Minimalnya di sini elemen ini adalah berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ini kaitannya dengan budaya lokal dan budaya global. Sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif, tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen-elemennya di sini bisa menghargai budaya, baik itu budaya lokal, bisa berkomunikasi dengan baik secara lokal maupun global atau internasional. Di sini terdapat mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi, berinteraksi antar budaya, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Baik, kita lanjutkan masalah gotong royong. Bapak Ibu, gotong royong di sini meliputi kolaborasi, kepedulian, dan berbagi, di mana kaitannya kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah serta ringan. Elemennya di sini, elemen kuncinya ada 3. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya rasa elemen-elemen ini sudah ada ya guys di penguatan pendidikan karakter yang sebelumnya. Ini hanya penyegaran saja Bapak Ibu. Mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi Bapak Ibu, belajar itu yang disebutkan di awal tadi adalah belajar sepanjang hayat. Kita semua ini adalah pelajar. Di mana elemen kuncinya terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. Kenapa harus belajar sepanjang hayat Bapak Ibu? Situasi itu selalu berkembang dan dinamis gitu. Jadi kalau kita hanya memiliki pengetahuan yang cukup satu, maka kita akan tertinggal. Makanya diperlukan belajar secara mandiri. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bernalar kritis. Diharapkan mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Membangun keterkaitan antar berbagai informasi dan menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kuncinya adalah memperoleh informasi dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, mengambil keputusan, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Ini elemen kuncinya dalam bernalar kritis. Yang terakhir Bapak Ibu adalah kreatif. Mungkin di PPK kemarin ini, PPK sebelumnya kreatif ini tidak ada, nggih. Namun di profil pelajar Pancasila di sini ada, yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang kedua adalah elemennya menghasilkan gagasan yang orisinal. Karya dan gagasan. Ini terkait elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ada strategi dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu Bapak Ibu, sebelumnya
untuk penguatan pendidikan karakter di sini pemerintah banyak menekankan dalam proses pelatihan dan pelatihan. Namun Kemendikbud kali ini dalam program profil pelajar Pancasila di sini lebih fokus pada bentuknya kampanye komunikasi publik. Jadi Bapak Ibu, dengan prosesnya, proses ini proses panjang gitu. Proses panjang kalau kita lihat secara tahapan, kampanye itu pasti melewati yang pertama membuat orang sadar atau tahu. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan kalau arahan dari Kemendikbud di sini hari ini konten-konten yang bisa mendidik itu banyak dan bisa kita lakukan dan bisa kita manfaatkan untuk membuat orang sadar, seperti video-video kreatif yang ada kaitannya dengan profil pelajar atau karakter baik. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua adalah membuat orang paham. Orang paham, jadi dari kampanye-kampanye ini bisa membuat orang paham. Lalu membuat orang bergabung dan membuat orang melakukan ini. Jadi saat kita semua orang melakukan, maka ini diharapkan sudah menjadi kebiasaan. Lalu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, lalu menjadi budaya. Bapak Ibu, penekanannya dari Kemendikbud, proses profil pelajar Pancasila ini tidak semerta-merta diajarkan lalu menjadi budaya. Tetapi ada sebuah proses pembiasaan, terus dilatih untuk konsisten, terus menjadi kebiasaan, menjadi karakter, lalu menjadi budaya. Kalau diajarkan langsung menjadi budaya, itu sangat tidak mungkin. Lalu ini diharapkan nanti menjadi keteladanan. Untuk mendukung semua ini perlu ada keteladanan dari orang-orang sekitar, baik itu guru, orang tua, dan masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan menjadi perubahan paradigma dan perubahan perilaku. Ini strategi dalam profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, ini contoh salah satu kampanye konten kreatif gitu ya. Ini kurang lebih 1 menit saja, tapi saya rasa ini sudah cukup kita tahu apa sih profil pelajar Pancasila. Mohon bisa diperhatikan sejenak, kita nonton. Suaranya terdengar nggak? Suara videonya ini? Wade? Tidak terdengar nggak? Oke, saya coba buka dulu. Kak dengar, Pak. Oke. Bapak Ibu. Sebentar. Tidak dengar. No. Iya. Oke, saya coba ini. Apa dengar? Kak dengar, Pak.
Oke, mungkin ini ada masalah nggih untuk audio. Hari ini saya share di ini di grup, nggih. Bapak Ibu, kita lanjutkan profil pelajar Pancasila melalui pembinaan kesiswaan. Jadi Bapak Ibu, harapannya dalam penerapan di profil pelajar Pancasila ini di sekolah ada melalui ekstra dan ekstrakurikuler. Kalau dalam kaitannya dengan pembinaan kesiswaan di sini Bapak Ibu, penerapannya bentuk dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sini merupakan ada bentuk kegiatan minimalnya. Okay. Minimalnya adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ekstrakurikuler, baik itu rohis dan sebagainya. Pengenalan lingkungan sekolah, tata krama dan tata tertib sekolah, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ini untuk bentuk kegiatannya. Dalam elemen yang satu yaitu aspek yang satu yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk yang berkepentingan global Bapak Ibu, bentuk kegiatannya di sini mengadakan pentas seni dari berbagai daerah. Bisa festival pakaian adat baik berbagai suku bangsa maupun negara. Penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global. Ini bentuk kegiatan dalam implementasi profil pelajar Pancasila pembinaan kesiswaan. Ya. Yang ketiga itu bergotong royong, meliputi melaksanakan kerja bakti atau kerja sosial atau bakti sosial. Bisa bentuknya Jumat peduli pada orang miskin, musyawarah mufakat, ikut terlibat dalam setiap kegiatan di sekolah. Jadi pembinaan untuk kesiswaan, aspek bergotong royong di sini ada bisa bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Untuk mandiri bentuknya melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, mengikuti peduli lingkungan dan sebagainya. Bernalar kritis Bapak Ibu dalam pembinaan kesiswaan di sini bisa pemilihan raja atau ratu perpustakaan atau duta membaca dan sebagainya. Terus bisa kegiatan membaca massal dan sebagainya. Bapak Ibu, bentuk-bentuk ini tidak hanya ini, nggih, bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri yang ada kaitannya dengan bernalar kritis. Yang terakhir yaitu kreatif. Bentuk kegiatannya merupakan pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler, baik itu sains, olahraga, seni dan bahasa. Terus bisa mengadakan expo, hasil karya siswa dan sebagainya. Ini bentuk kegiatan atau pembinaan kesiswaan dalam implementasi profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk dalam penerapan pembelajaran di kelas Bapak Ibu, diintegrasikan dalam pembelajaran di sini untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia di sini untuk semua mata pelajaran. Jadi aspek ini bisa dilaksanakan oleh semua mata pelajaran. Bentuknya bisa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus pengenalan nilai-nilai imtak pada semua mata pelajaran. Bisa mengaitkan tentang iman dan pendidikan atau pelajaran. Jadi minimal bentuk kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dari kemarin mungkin karena daring kita lupa untuk mengawal pembelajaran dengan doa, maka perlu kita lakukan kembali untuk penerapan profil pelajar Pancasila di sini. Kegiatan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia mulai dengan doa.
dan diakhiri dengan doa. Ini bentuk integrasi dalam mata pelajaran. Untuk berkependidikan global Bapak Ibu, di sini ada perbedaan diintegrasikan dalam mata pelajaran bahasa Inggris dan IPS gitu. Terus bentuk kegiatannya bisa penguasaan bahasa asing, memahami budaya nasional dan global gitu. Kegiatan mungkin kita bisa kalau kita ini tatap muka nih Bapak Ibu, berkebinekaan global di sini bisa juga kita mengadakan ini upacara bendera. Namun sebenarnya Bapak Ibu dalam daring gitu ya. Dalam daring juga bisa kita melakukan upacara bendera, namun di sekolah kita belum pernah melakukan gitu ya. Mungkin juga ini masuk dalam pembinaan kesiswaan gitu. Nanti bisa dilakukan upacara bendera setiap hari Senin gitu. Terus Bapak Ibu untuk gotong royong di sini untuk semua mata pelajaran juga bentuk kegiatannya bisa kerja kelompok dan diskusi. Untuk mandiri semua mata pelajaran bentuk kegiatannya bisa pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa Covid, juga bisa mengerjakan tugas-tugas dari semua guru dan mata pelajaran dalam kondisi apapun. Ini mandiri. Bernalar kritis ini Bapak Ibu sama untuk semua mata pelajaran, bisa dilakukan oleh semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya siswa bisa membaca buku teks, buku penunjang dan sumber lainnya, sehingga bisa melatih berpikir kritis dan menyikapi fenomena kehidupan di masyarakat. Ini double nggih, bernalar kritis. Double nggih, ini bergotong royong mandiri. Oh ini maaf, ini salah ngetik saya. Yang terakhir di sini adalah kreatif nggih. Ini untuk semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kreatif, aktif dan inovatif ini. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan bagaimana apa profil pelajar Pancasila dan bagaimana strateginya dan bagaimana mengintegrasikannya dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam bentuk pembinaan kesiswaan. Bapak Ibu, untuk materi terkait sosialisasi di sini atau diseminasi, saya rasa hanya itu nggih. Jadi kedepannya Bapak Ibu diharapkan oleh dinas, oleh kementerian di sini bisa dilaksanakan di sekolah, bisa diajarkan, lalu dibiasakan, konsisten dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi karakter dan menjadi budaya. Harapannya begitu. Kalau saya lihat memang tidak ada bedanya ini Bapak Ibu dengan PPK, namun mungkin hanya penyegaran saja. Diharapkan banyak ini memanfaatkan media atau konten seperti video dan sebagainya. Bapak Ibu, setelah ini saya coba tampilkan gitu nggih. Ini juga sebagai penugasan nanti. Karena ini tugas ini akan saya setor juga ke dinas. Bapak Ibu diharapkan nanti bisa membuat RPP baik minimal satu pertemuan. RPP minimal satu pertemuan. Nanti diserahkan ke saya dan saya kumpulkan, baru saya serahkan ke dinas gitu, sebagai bukti bahwasanya saya
sudah melakukan diseminasi dan sudah memberikan penugasan. Artinya dengan membuat RPP Bapak Ibu bisa dikatakan sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Selain itu Bapak Ibu, untuk mendukung itu profil pelajar Pancasila, saya punya rencana untuk membuat video nanti ya. Ini juga sebagai penugasan video semacam ikrar bahwasanya kita siap untuk menjadi pelajar profil pelajar Pancasila. Video di sini sangat pendek gitu ya, karena banyak, setiap guru harapannya saya bisa menyerahkan kepada saya nanti. Teksnya hanya sepenggal, yaitu menyebutkan nama, baru saya menyatakan saya siap menjadi pelajar Pancasila. Saya contohkan, saya Untung siap menjadi profil pelajar Pancasila. Nanti videonya maksimal itu 5 atau 10 detik lah gitu. Saya Untung siap menjadi profil pelajar Pancasila. Itu tugas yang berikutnya selain RPP, Yang ketiga nanti ada saya kirim link Twibbon, yaitu untuk kampanye gitu, menggunakan foto Twibbon. Jadi sudah ada template-nya, kita upload untuk kampanye kita, dan juga itu nanti diserahkan ke saya, akan saya juga masukkan dalam video itu. Oke Bapak Ibu, itu materi dan gambaran tugas. Untuk lebih jelasnya nanti penugasan saya tulis dan saya kirim di grup gitu. Oleh karena itu saya cukupkan pemaparan kali ini, saya kembalikan kepada Bu Ade untuk melanjutkan. Mungkin dibuka tanya jawab dulu Bu Ade. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.